Tersambar petir di siang bolong, Riana merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Wajahnya yang terpoles, make up tampak memucat. Kening dan tangannya basah oleh keringat. Wanita itu cepat-cepat menjatuhkan tubuhnya di kursi kosong, tepat di sebelah Mama Feni. Paling tidak, ia harus memohon dengan memasang wajah paling sedih seterbaiknya. "Ma, aku benar-benar minta maaf. Aku akui aku salah, dan aku bisa jelaskan semua ini." Riana merengek sambil memeluk lengan Mama Feni. Namun, wanita itu bereaksi cepat dengan menghempas tangan Riana. Riana tergugu. Mama Feni yang selama ini bersikap sangat lembut terhadapnya mendadak berubah sangat dingin. "Kamu mau memberi penjelasan apa lagi? Kamu sudah menipu saya mentah-mentah selama ini. Saya benar-benar kecewa sama kamu, Riana." Air mata Riana mulai menganak sungai. "Aku melakukan semua ini karena aku mencintai Alfian, Ma." Mencintai Alfian atau mencintai hartanya? Sinis wanita itu. "Kalau kamu memang mencintai Alfian, tidak seharusnya kamu berbohong sampai sejauh ini. Sebelumnya saya tidak pernah memberi syarat bahwa kamu harus terlahir dari keluarga kaya, kan?" "Aku berbohong supaya Mama tidak menjodohkan Alfian dengan perempuan lain." "Cukup, Riana. Saya tidak mau dengar apapun penjelasan kamu lagi." Hendak pergi, Mama Feni bangkit meninggalkan tempat duduknya. Secepat kilat, Riana mengikuti, mengekor di belakangnya. Biasanya ia sangat pandai mencuri hati wanita itu dengan permainan katanya yang manis bak madu. "Ma, tolong dengarkan aku. Aku benar-benar minta maaf." Plak! Telapak tangan Mama Feni mendarat mulus ke pipi Riana, meninggalkan tanda kemerahan di sana. Riana merasakan pipinya kebas dan panas. Belum lagi rasa malu yang ia dapatkan. Sebab pengunjung kafe yang sedang menatap ke arahnya. "Sekali lagi saya ingatkan, jangan panggil saya Mama," bentak wanita itu. Berulang-ulang ia menarik nafas demi mengurai marah yang mengendap di hati, menyesakkan dada. Riana mulai terisak dalam keheningan. Satu tangannya menyentuh pipi. "Saya benar-benar bersyukur bisa mengetahui semua kebohongan ini, sehingga Alfian tidak perlu terjebak dengan wanita licik seperti kamu." Sedikit flashback. Lamunan Mama Feni membuyar.
Kejadian di restoran tadi benar-benar membuat amarahnya meledak. Dalam hitungan detik, bola matanya kembali digenangi cairan bening. Hatinya penuh sesal. Hampir saja ia melakukan kesalahan besar, menjodohkan Alfian dengan wanita penipu seperti Riana. Nyonya panggil saya. Perhatian Mama Feni teralihkan ke arah sumber suara. Bi Nana tampak berdiri di ambang pintu yang memang tidak tertutup. Sejenak, wanita itu menyeka ujung matanya yang basah. Iya, saya mau membicarakan sesuatu yang penting dengan kamu. Silakan masuk. Ragu-ragu, Binana melangkah memasuki kamar itu. Bertanya-tanya dalam hati tentang hal penting apa yang hendak dibicarakan majikannya itu. Sebab tidak biasanya. Ada apa nyonya? Tatapan menghujam pun dilayangkan Mama Feni ke arah wanita itu. Ia menindai Bi Nana dari ujung kaki ke ujung kepala. Geram rasanya dengan wanita satu ini. Kamu bilang punya seorang anak gadis kan? Kamu bilang punya seorang anak gadis kan? Untuk beberapa detik Bi Nana diam. Hatinya semakin dipenuhi tanda tanya. Iya nyonya, saya punya seorang anak gadis perempuan. Di mana anak kamu itu? Ada di rumah nyonya. Jawabnya ragu-ragu. Bisa kamu kenalkan dia dengan saya? Permintaan bernada perintah itu membuat sekujur tubuh Bi Nana terasa meremang. Otaknya menjelajah kemana-mana demi mendapatkan sebuah alasan masuk akal tentang putrinya. Anak saya itu agak pemalu nyonya. Saya tidak yakin kalau dia mau ke sini. Kenapa? Jadi karena anak kamu pemalu, apa kamu akan menyewa seorang gadis untuk pura-pura menjadi anakmu seperti kamu membayar Sumarni untuk berpura-pura menjadi maminya Riana? Sontak saja bola mata Bi Nana membeliak mendengarkan nama yang disebutkan sang majikan. Kenapa kamu diam saja? Tanya Mama Feni. Kali ini dengan bonus tatapan menghujam. Bi Nana menundukkan kepala. Seluruh tubuhnya mendadak gemetar. Dari informasi sang majikan, ia dapat menebak bahwa semua sandiwara yang mereka mainkan sudah terbongkar. Tapi bagaimana bisa? Pagi tadi Riana mendatangi rumah itu dan segalanya baik-baik saja. Maksudnya apa nyonya? Saya tidak mengerti. Tanyanya pura-pura bodoh. Mama Feni berdecak pelan. Sudah ketahuan masih bisa mengelak.
Tidak perlu ada sandiwara lagi. Saya sudah tahu semua kelakuan Riana, ujar Mama Penny tanpa basa-basi. Semakin pucat saja wajah Bi Nana. Ingin rasanya menyembunyikan wajah di kerak bumi terdalam. Tamat sudah riwayatnya beserta Riana. Bi Nana memberanikan diri menatap wanita di hadapannya. Maafkan Riana, Nyonya. Awalnya saya juga terkejut melihat Riana datang ke rumah ini. Dan bisa-bisanya kamu mendukung kebohongan anak kamu itu. Bahkan kamu sampai menyewa orang lain untuk menyamar dan menipu saya. Tolong maafkan saya, Nyonya. Riana hanya terlalu mencintai Den Alfian, jadi nekat melakukan semua ini. Mama Feni benar-benar kehabisan kata menghadapi ibu dan anak ini. Jika diteruskan, ia bisa gila. Sudahlah, sekarang keluar dari rumah saya. Mulai sekarang kamu saya pecat. Sementara di rumah sakit, suasana sudah tampak lebih tenang. Dokter baru saja keluar setelah memastikan tidak ada luka serius pada tubuh Aileen. Pihak rumah sakit pun mendapatkan teguran keras dari Alfian karena dinilai lalai dalam menjaga keamanan pasien. Pimpinan rumah sakit sampai datang menyambangi kamar perawatan Aileen dan meminta maaf secara langsung. Kini Aileen sedang duduk bersandar di tempat tidur. Sesekali mengusap wajahnya yang masih menyisakan rasa perih akibat cakaran Riana. Sebenarnya kamu dengan Riana ada hubungan apa? Tanya Alfian tiba-tiba. Sebenarnya Alfian sudah tahu semuanya. Bahkan ia tahu bagian terkecil sekalipun. Namun ingin mendengar jawaban langsung dari mulut Aileen. Tidak ada hubungan apa-apa. Saya hanya kebetulan mengenalnya. Tidak usah menutupi apapun. Aku sudah tahu semuanya. Aku hanya iseng bertanya. Sebelah tangan Alfian mengulur menyentuh rahang Aileen. Ia gerakkan ke kanan dan ke kiri untuk melihat bekas cakaran Riana secara keseluruhan. Melihat itu saja sudah membuatnya kembali dikuasai amarah. Riana benar-benar sudah melewati batas. Aku ingat malam pertama kita bertemu. Ada banyak lebam di tubuhmu. Apa Binana atau Riana yang memukulimu? Tak ada jawaban dari Aileen. Hanya bola matanya yang penuh oleh cairan bening. Sebisa mungkin ia tahan agar tak meleleh di pipi. Dan entah mengapa melihat itu membuat Alfian tidak tahan. Ia langsung membenamkan Aileen ke pelukannya
Tangannya yang kekar bergerak naik turun mengusap rambut dan punggung. Maaf, kamu harus mengalami semua itu. Hidup sendirian dalam kesusahan pasti sangat berat. Aku akan menghukum siapapun yang sudah menyakitimu. Riana dan ibunya harus membayar semuanya. Tapi Nona Riana itu tunangan Anda, Tuan. Aku dan Riana batal bertunangan. Bisik Alfian di telinga Aileen. Untuk sesaat, waktu seperti berhenti bagi Aileen. Sentuhan Alfian menciptakan rasa yang berbeda. Alfian yang sebelumnya gemar membentak dan mengancam itu tiba-tiba berubah lembut. Tiba-tiba pintu terbuka dan memunculkan sosok Gali. Laki-laki itu diam mematung di ambang pintu sambil tersenyum getir. Alfian langsung melepas pelukan dan menatap nyalang ke arah Gali. Maaf mengganggu, aku mau memberitahu kalau urusan Riana di ruang keamanan belum selesai. Riana masih terduduk di ruangan keamanan ketika Alfian datang bersama Gali. Wanita itu langsung berdiri meninggalkan tempat duduknya, berlari menghambur menabrakkan tubuhnya ke dada bidang Alfian. Namun bukannya menyambut, Alfian malah mendorong wanita itu dengan kasar hingga terhempas ke kursi. Tolong maafkan aku, Al. Aku tahu aku salah. Tapi dengarkan dulu penjelasan aku. Kamu memang harus menjelaskan banyak hal, Riana. Pertama, tentang obat perangsang yang kamu masukkan ke dalam minumanku. Kedua, bagaimana kamu dan ibumu menjual Aileen? Dan ketiga, kejahatan lainnya yang sudah kamu lakukan kepada Aileen. Riana tersentak. Manik coklatnya membulat penuh. Dari mana Alfian mengetahui semuanya? Al, jangan percaya apapun dikatakan Aileen tentang aku. Dari dulu dia itu iri sama aku. Dia pasti menjelek-jelekan aku ke kamu kan? Alfian menyeringai tipis yang sialnya malah terlihat menyeramkan di mata Riana. Sudah ketahuan masih bisa menyalahkan orang lain. Benar-benar sandiwara yang luar biasa. Alfian melirik Galih. Sekarang, seret wanita ini ke kantor polisi.